วันดามิอาเยสัพพังอปารังขมาทเวอาเยมายากตังปุญญังสามิดาตุโบทิตพังสามิดากตังปุญญังไมหังดาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสาธุสาธุนี่อย่างนี้แล้ว อะหังไอเยปัปปัจจังยาจามิดุติยัมปิอะหังไอเยปัปปัจจังยาจามิตาติยัมปิอะหังไอเยปัปปัจจังยาจามิสัพพะทุกขนิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัตถายะอิมังกัสสะวังคเหตวาปัปปาเชตมังไอเยอนุกัมปังอุปาดายะดุติยัมปิสัพพะทุกขานิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัตถายะอิมังกัสสะวังคเหตวาปัปปาเชตมังไอเยอนุกัมปังอุปาดายะสาธิยัมปิสัพพะทุกขานิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัตถายะอิมังกัสสะวังคเหตวาปัปปาเชตมังไอเยอนุกัมปังอุปาดายะเอาเลยสัพพะทุกขานิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัตถายะเอตังกาสาวังดัตตวาปัปปาเชตมังไอเยอนุกัมปังอุปาดายะดุติยัมปิสัพพะทุกขานิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัตถายะเอตังกาสาวังดัตตวาปัปปาเชตมังไอเยอนุกัมปังอุปาดายะตาติยัมปิสัพพะทุกขานิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัตถายะเอตังกาสาวังดัตตวาปัปปาเชตมังไอเยอนุกัมปังอุปาดายะสาธุสาธุสาธุปวาตินิเมอเยโหหิแล้วก็ยืดไม่พร้อมกันแล้วไหม half bow เอาใหม่ปวาตินิเมอเยโหหิโหหิแล้วก็ก้มลงไว้เอาใหม่พร้อมกันปวาตินิไม่พร้อมปวาตินิเมอเยโหหิยืดโหแล้วขึ้น up เอา again ใหม่เอาวานลงไปเลยโหแล้วขึ้น ปวาตินีเมอาเยโหหิอัพ ปาติรูปังโอกาสะสัมปติจามิปวาตินิลงดิลงวาตินิก้มดิ no ก้ no ม ก้มก้ม ติยัมปิป ป วาว า ติ ตินีเมอาเย
Bayikang Okasa Sampatijami Pawat Oh Ho Pawiyampi Pawatini me aye ho hi ap ya. Pasadi kena sampadi Okasa Sampatijami. Dhamma Dayada Sutta, pewaris dalam Dhamma. Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bhagawa sedang menetap di Sawati di hutan Ceta, Taman Anatta Pindikas. Di sana beliau memanggil para biku. Para biku yang mulia, mereka menjawab. Sang Bhagawa berkata sebagai berikut. Para biku, jadilah pewarisku dalam Dhamma, bukan pewarisku dalam benda-benda materi. Demi belas kasihku kepada kalian, aku berpikir, bagaimanakah agar para siswaku dapat menjadi pewarisku dalam Dhamma, bukan pewarisku dalam benda-benda materi. Jika kalian menjadi pewarisku dalam benda-benda materi, bukan menjadi pewarisku dalam Dhamma, maka kalian akan dicela sebagai berikut. Para siswa sang guru hidup sebagai pewarisnya dalam benda-benda materi, bukan sebagai pewaris Dhamma. Dan aku akan dicela sebagai berikut. Para siswa sang guru hidup sebagai pewarisnya dalam benda-benda materi, bukan sebagai pewarisnya dalam Dhamma. Jika kalian menjadi pewarisku dalam Dhamma, bukan pewarisku dalam benda-benda materi, maka kalian tidak akan dicela, sebagaimana akan dikatakan para siswa sang guru hidup sebagai pewarisnya dalam Dhamma, bukan sebagai pewarisnya dalam benda-benda materi. Dan aku tidak akan dicela, sebagaimana akan dikatakan para siswa sang guru hidup sebagai pewarisnya dalam Dhamma, bukan sebagai pewarisnya dalam benda-benda materi. Oleh karena itu, para biku, jadilah pewarisku dalam Dhamma, bukan pewarisku dalam benda-benda materi. Demi belas kasihku kepada kalian, aku berpikir, bagaimanakah agar para siswaku dapat menjadi pewarisku dalam Dhamma, bukan pewarisku dalam benda-benda materi. Sekarang, para biku, misalkan aku telah makan, menolak makanan tambahan, sudah kenyang, selesai, sudah cukup, telah memakan apa yang kubutuhkan, dan ada makanan tersisa dan akan dibuang. Kemudian dua orang biku tiba, lapar dan lemah. Dan aku berkata kepada mereka, para biku, aku telah makan, telah memakan apa yang kubutuhkan, tetapi masih ada makanan tersisa dan akan dibuang. Makanlah jika kalian menginginkan. Jika kalian tidak memakannya,
maka aku akan membuangnya kemana tidak ada tumbuh-tumbuhan, atau membuangnya ke air, di mana tidak ada kehidupan. Kemudian seorang biku berpikir, Sang Bagawa telah memakan apa yang beliau butuhkan, tetapi masih ada makanan Sang Bagawa yang tersisa dan akan dibuang. Jika kami tidak memakannya, maka Sang Bagawa akan membuangnya. Tetapi hal ini telah dikatakan oleh Sang Bagawa, para biku, jadilah pewarisku dalam dhamma, bukan pewarisku dalam benda-benda materi. Sekarang makanan ini adalah salah satu benda materi. Bagaimana jika seandainya tanpa memakan makanan ini aku melewatkan malam dan hari ini dalam keadaan lapar dan lemah? Dan tanpa memakan makanan itu, ia melewatkan malam dan hari itu dalam keadaan lapar dan lemah. Kemudian biku kedua berpikir, Sang Bagawa telah memakan apa yang beliau butuhkan. Tetapi masih ada makanan Sang Bagawa yang tersisa dan akan dibuang. Bagaimana jika aku memakan makanan ini dan melewatkan malam dan hari ini tanpa merasa lapar dan lemah? Dan setelah memakan makanan itu, ia melewatkan malam dan hari itu tanpa merasa lapar dan lemah. Sekarang, walaupun biku itu dengan memakan makanan itu dan melewatkan malam dan hari itu tanpa merasa lapar dan lemah, namun biku pertama lebih terhormat dan dipuji olehku. Mengapakah? Karena hal itu dalam waktu lama akan berdampak pada keinginannya yang sedikit, kepuasan, pemurnian, mudah disokong, membangkitkan kegigihannya. Oleh karena itu para biku, jadilah pewarisku dalam dhamma, bukan pewarisku dalam benda-benda materi. Demi belas kasihku kepada kalian, aku berpikir, bagaimanakah agar para siswaku dapat menjadi pewaris dalam dhamma, bukan pewarisku dalam benda-benda materi. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Sang Bagawa. Setelah mengatakan hal tersebut, yang sempurna bangkit dari duduknya dan masuk ke kediamannya. Segera setelah beliau pergi, Yang Mulia Sariputta memanggil para biku. Teman-teman para biku. Teman, mereka menjawab. Yang Mulia Sariputta berkata sebagai berikut. Teman-teman, dalam cara bagaimanakah para siswa sang guru yang hidup terasing tidak berlatih dalam keterasingan? Dan dalam cara bagaimanakah para siswa sang guru yang hidup terasing berlatih dalam keterasingan? Sungguh teman, kami datang dari jauh untuk mempelajari makna pernyataan ini dari Yang Mulia Sariputta. Baik sekali jika Yang Mulia Sariputta sudi menjelaskan makna pernyataan ini. Setelah mendengarkannya darinya, para biku akan mengingatnya. Maka teman-teman, dengarkanlah dan perhatikan apa yang akan kukatakan. Baik teman, para biku menjawab. Yang Mulia Sariputta berkata sebagai berikut. Teman-teman, dalam cara bagaimanakah para siswa sang guru yang hidup terasing tidak berlatih dalam keterasingan? Di sini, para siswa sang guru yang hidup terasing tidak berlatih dalam keterasingan.
Mereka tidak meninggalkan apa yang sang guru beritahukan kepada mereka untuk ditinggalkan. Mereka hidup dalam kemewahan dan lalai, pemimpin dalam kemunduran, lengah dalam keterasingan. Dalam hal ini, para biku senior dicela untuk 3 alasan. Sebagai para siswa sang guru yang hidup terasing, mereka tidak berlatih dalam keterasingan. Mereka dicela untuk alasan pertama ini. Mereka tidak meninggalkan apa yang sang guru katakan kepada mereka untuk ditinggalkan. Mereka dicela untuk alasan kedua ini. Mereka hidup dalam kemewahan dan lalai, pemimpin dalam kemunduran, lengah dalam keterasingan. Mereka dicela untuk alasan ketiga ini. Para biku senior dicela untuk 3 alasan ini. Dalam hal ini, para biku menengah dicela untuk 3 alasan. Sebagai para siswa sang guru yang hidup terasing, mereka tidak berlatih dalam keterasingan. Mereka dicela untuk alasan pertama ini. Mereka tidak meninggalkan apa yang sang guru katakan kepada mereka untuk ditinggalkan. Mereka dicela untuk alasan kedua ini. Mereka hidup dalam kemewahan dan lalai, pemimpin dalam kemunduran, lengah dalam keterasingan. Mereka dicela untuk alasan ketiga ini. Para biku menengah dicela untuk 3 alasan ini. Dalam hal ini, para biku junior dicela untuk 3 alasan. Sebagai para siswa sang guru yang hidup terasing, mereka tidak berlatih dalam keterasingan. Mereka dicela untuk alasan pertama ini. Mereka tidak meninggalkan apa yang sang guru katakan kepada mereka untuk ditinggalkan. Mereka dicela untuk alasan kedua ini. Mereka hidup dalam kemewahan dan lalai, pemimpin dalam kemunduran, lengah dalam keterasingan. Mereka dicela untuk alasan ketiga ini. Para biku junior dicela untuk 3 alasan ini. Adalah dalam cara ini, para siswa sang guru yang hidup terasing tidak berlatih dalam keterasingan. Dalam cara bagaimanakah, teman-teman, para siswa sang guru yang hidup terasing berlatih dalam keterasingan? Di sini, para siswa sang guru yang hidup terasing berlatih dalam keterasingan. Mereka meninggalkan apa yang sang guru katakan kepada mereka untuk ditinggalkan. Mereka tidak hidup dalam kemewahan dan tidak lalai. Mereka tekun menghindari kemunduran dan adalah pemimpin dalam keterasingan. Dalam hal ini, para biku senior dipuji untuk 3 alasan. Sebagai para siswa sang guru yang hidup terasing, mereka berlatih dalam keterasingan. Mereka dipuji untuk alasan pertama ini. Mereka meninggalkan apa yang sang guru katakan kepada mereka untuk ditinggalkan. Mereka dipuji untuk alasan kedua ini. Mereka tidak hidup dalam kemewahan dan tidak lalai. Mereka tekun menghindari kemunduran dan adalah pemimpin dalam keterasingan. Mereka dipuji untuk alasan ketiga ini. Para biku senior dipuji untuk 3 alasan ini. Dalam hal ini, para biku menengah dipuji untuk 3 alasan.
Sebagai para siswa sang guru yang hidup terasing, mereka berlatih dalam keterasingan. Mereka dipuji untuk alasan pertama ini. Mereka meninggalkan apa yang sang guru katakan kepada mereka untuk ditinggalkan. Mereka dipuji untuk alasan kedua ini. Mereka tidak hidup dalam kemewahan dan tidak lalai. Mereka tekun menghindari kemunduran dan adalah pemimpin dalam keterasingan. Mereka dipuji untuk alasan ketiga ini. Para biku menengah dipuji untuk 3 alasan ini. Dalam hal ini, para biku junior dipuji untuk 3 alasan. Sebagai para siswa sang guru yang hidup terasing, mereka berlatih dalam keterasingan. Mereka dipuji untuk alasan pertama ini. Mereka meninggalkan apa yang sang guru katakan kepada mereka untuk ditinggalkan. Mereka dipuji untuk alasan kedua ini. Mereka tidak hidup dalam kemewahan dan tidak lalai. Mereka tekun menghindari kemunduran dan adalah pemimpin dalam keterasingan. Mereka dipuji untuk alasan ketiga ini. Para biku junior dipuji untuk 3 alasan ini. Dalam cara inilah para siswa sang guru yang hidup terasing berlatih dalam keterasingan. Teman-teman, kejahatan di sini adalah keserakahan dan kebencian. Terdapat jalan tengah untuk meninggalkan keserakahan dan kebencian, menghasilkan penglihatan, menghasilkan pengetahuan yang menuntun menuju kedamaian, menuju pengetahuan langsung, menuju pencerahan, menuju nibbana. Dan apakah jalan tengah itu? Adalah jalan mulia berunsur 8 ini, yaitu pandangan benar, kehendak benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ini adalah jalan tengah yang menghasilkan penglihatan, menghasilkan pengetahuan, yang menuntun menuju kedamaian, menuju pengetahuan langsung, menuju pencerahan, menuju nibbana. Kejahatan di sini adalah kemarahan dan kekesalan, sikap meremehkan dan congkak, iri hati dan ketamakan, kecurangan dan penipuan, sifat keras kepala dan persaingan, keangkuhan dan kesombongan, kepongahan dan kelalaian. Terdapat jalan tengah untuk meninggalkan kepongahan dan kelalaian, menghasilkan penglihatan, menghasilkan pengetahuan yang menuntun menuju kedamaian, menuju pengetahuan langsung, menuju pencerahan, menuju nibbana. Apakah jalan tengah itu? Adalah jalan mulia berunsur 8 ini,
yaitu pandangan benar, kehendak benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Ini adalah jalan tengah yang menghasilkan penglihatan, menghasilkan pengetahuan, yang menuntun menuju kedamaian, menuju pengetahuan langsung, menuju pencerahan, menuju nibbana. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Sariputta. Para biku puas dan gembira mendengar kata-kata Yang Mulia Sariputta. Sadu, sadu.